Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Patenono kipas gede. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif kitab Al-Hikam. Semoga dengan berwasilah ini kita dimudahkan oleh Allah dalam memahami kitab Al-Hikam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa thumma ila hadratin Syekh Al-Alim Alamah Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai halaman pinten? Pinten? Oh, 45. Summa qala an-nuruni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Thumma kemudian qala berkata siapa musannif?
An-nuru cahaya. Alladzi yang yuqidhuhu dipancarkan, yuqidhuhu dipancarkan oleh Allahu Allah. Ala qalbi pada hati al muridi murid lahu cahaya atau lahu bagi cahaya atau nur al-kasfu terbukanya tabir, yaitu kasful ma'ani kasfu terbukanya al ma'ani makna-makna wal mughayyabati dan perkara gaib ka husnit ta'ati ka husni seperti baiknya atau ati ketaatan wa qubhi dan buruknya al maksiati kemaksiatan al basiratu dan mata hati allati yang hiya basirah nadhirul qalbi nadhiru dapat melihat al qalbi hati laha bagi basirah atau mata hati al hukmu adalah ketetapan atau aturan. Jadi mata hati memiliki aturan. Yakni atau yaitu idraku dapat melihat
Zalika, kebaikan, ketaatan. Wa musyahadatuhu, wa musyahadatuhu, dan penyaksian kebaikan, ketaatan. Wa musyahadatuhu, dan penyaksian hu, kebaikan, ketaatan. Jadi husnul ta'ah. Fakama, sebagaimana la yumkinu, tidak mungkin, idraku, dapat melihat, al-basara, penglihatan, lil mahsusati, secara indrawi, illa, kecuali, bil anwari, dengan cahaya-cahaya, az-zahiriyati, yang tampak luar, kasirojin, seperti lentera, wasyamsin, dan matahari, la yumkinu, tidak mungkin, idraku, dapat melihat, al-basiratu, mata hati, li syai'in, sesuatu, minal ma'ani, min, dari al-ma'ani, hal-hal abstrak, illa, kecuali,
bil anwari dengan cahaya-cahaya, al batiniyati cahaya-cahaya batin, wal qalbu dan hati, lahu bagi hati, al iqbalu dapat diterima, wal idbaru dan atau dapat ditolak, alama atas apa, kusyifa yang dibuka, lil basirati oleh mata hati, faidza apabila kusyifa yang dibuka, laha oleh mata hati, an husni taati an tentang husni taati baiknya ketaatan, wa kubkhil maksiati dan keburukan kemaksiatan, akbala dapat diterima, al qalbu oleh hati, alat taati atas ketaatan itu, wa ahabbaha dan menyukai ha ketaatan itu, fatattabi'uhu lalu mengikutinya, al jawarihu seluruh anggota badan, wa adbaro dan hati menolak, anil maksiati kemaksiatan, fala maka hati tidak
tatalabbasu mengikuti, biha kemaksiatan, al jawarihu seluruh anggota badan, hadza ini adalah wayah tamilu memahamkan kamu, annal makna bahwa makna atau bahwa arti, atau bisa diterjemahkan annal makna tentang arti, an-nura an-nura bahwa cahaya, lahu adalah milik cahaya, al-kasfu kasaf adalah terbukanya, anil mughayyabati tentang perkara-perkara gaib, ka asroril qadari ka asrori seperti rahasia al qadari takdir, wa annahu bahwa itu yahsulu dapat memprediksi apa yang akan terjadi fil alami di dunia ini, wa kadza demikianlah hati, wal basiratu dan mata hati, laha dia dalam kurung mata hati atau al basirah, al hukmu menetapkan, yaitu idraku dapat melihat,
Zalika perkara-perkara gaib. Summa kemudian hadzal kasfu, kasaf ini wal idroku dan idrok ini ya, dan tulis kasaf dan idrok. Qad terkadang layakunani tidak adanya pengungkapan. Itu yang dimaksud pengungkapan, karena yakunu jadi yakunani, tidak ada pengungkapan keduanya kembali ke kasaf dan idrok. Tamaini yang sempurna keduanya. Fayambaghi maka seharusnya lil mukasyifi bagi orang yang mampu menyingkap. Mukasyif itu orang yang sudah kasaf. Ayata sabat an untuk yata sabbata memastikan fi kasfihi fi pada kasfihi apa yang disingkapnya. Wala dan tidak boleh ya malu melakukan bimuktadha berdasarkan ma apa kusyifa yang diungkapkan atau disingkapkan. Lahu untuknya. Fala maka dia tidak boleh yukhbiru menyampaikan bisyai'in sesuatu hatta sebelum yastaftiya bertanya qalbuhu hatinya
Imma, apakah hati ayyuk bila dapat menerima wa imma, dan apakah ayyut biro dapat menolak walidha, oleh karena itu tajidu terjadi ba'dal anbiya'i, ba'do pada sebagian al-anbiya'i para nabi, yukhbiru menyampaikan an tentang umurin perkara-perkara la yang tidak taqa'u terjadi wadzalika, dan demikian juga li adami, tidak adanya tasabbutihi, kepastian fi kasfihi, dalam kasyafnya. Saya jelaskan dulu ini di hikmah ke 57. Di hikmah ini menjelaskan tentang kasyaf. Kasyaf. Apa sih kasyaf? Kasyafa yukashifu. Kasyaf itu terbukanya mata hati. Jadi kasyaf, kita mampu melihat perkara-perkara yang tidak mampu dilihat orang lain. Jadi perkara gaib. Ini namanya kasyaf. Kita kalau diberi kasyaf oleh Allah, semuanya itu akan terbuka, bahkan sampai takdir pun akan tahu. Tetapi di dalam kasyaf itu juga ada aturan. Kita nggak boleh menyampaikan berita sembarangan berdasarkan kekasapan kita, karena dibuka oleh Allah satu rahasia, ya tiba-tiba temannya diceritani begini-begini. Contoh, ada orang saya ingatkan karena ini, tapi cara mengingatkannya kan nggak langsung. Nah, contoh ini kasyaf. Saya dulu diceritai sama guru-guru bahwa kasyaf itu berat. Ternyata setelah sekian tahun saya mengamalkan satu amalan yang diajarkan oleh guru-guru, ternyata terbuka juga mata hati. Nah, kalau mata hati terbuka, mata hati menerima sesuatu berita dari kasyaf itu sendiri, kalau tidak disampaikan hukumnya adalah khianat. Contohnya begini, saya dulu sering ketemu orang, mungkin keluarganya jamaah. Gus,
kula mbahe jamaah jenengan Gus, namine si A. Kula niki Gus, mboten nate dikirim donga kali anak putu kula Gus. Padahal anak putu kula niku pun sukses-sukses Gus. Coba kata hati ya, kita oleh Allah dibukakan kasyaf. Terus kita akan menyampaikan hal itu gak kepada yang bersangkutan? Sesuatu kalau dari alam barzah itu jaluk tulung ranyangoni. Makanya di dalam hati ini ada aturannya. Saya sampaikan apa enggak? Kalau enggak saya sampaikan berarti khianat. Saya sampaikan ini perkara gaib, percaya gak wonge. Dan itu di tahun-tahun 2020 saya di sini sering didatangi keluarganya jamaah yang meninggal. Gus, tapi tak omongi putune uripe sengkek terus piye kok nyelameti. Ya saya mengambil keputusan kalau dia datang lagi, Gus kok mboten jenengan kabari lari-lari to Gus, Gus. Donyane sampean wis entek Mbah, gitu ku sepeda motor. Ge nguliahno putune sampean. Ate nyelameti piye? Aku ate tak deloki gak mampu lek kok nyelameti sampean. Dadi pas tak sampekno kok dhek gelo gak iso nyelameti, ya wis gak tak sampekno. Kalau sampean Mbah pengin dislameti wis gawe acara ngene. Mbuh piye carane anak putu sampean mang ketika aku ngaji takok bab ruh. Ya. Didorong seperti itu. Bayangkan ini kalau sudah kasaf, di antara kasaf itu semua bisa kita lihat. Perkara-perkara goib bisa kita lihat. Ya kalau di tengah-tengah keluarga mungkin itu hal yang berat juga. Contohnya istri akan melakukan sesuatu perbuatan ketaatan, tapi bagi Allah itu bukan ketaatan, tapi bagi manusia ketaatan. Nah, jenengan yang bapak-bapak terus ngerti istrinya pada momen-momen lebaran mengantarkan parcel ke salah satu orang, terus gak izin jenengan, terus jenengan ketika kasaf dibukakan mata batin. Lho nanti kayak nggawa parselan. Loh, orang kasaf itu tahu seperti itu, mau mengingatkan salah, tidak mengingatkan salah. Nah itu resikonya orang kasaf. Tapi kalau diingatkan nggak mungkin mau diingatkan, karena beda level. Menurut ilmu syariat itu perkara yang baik. Nah jadi ini hal-hal yang keterkaitannya dengan kasyaf dan mata hati, namanya basiroh. Jadi kalau basiroh mata hati itu terbuka, ya yang melihat ya mata kita ini. Oke, yang melihat hal-hal yang tidak tampak itu adalah mata kita. Makanya cirinya kalau orang itu mata hatinya terbuka, biasanya kalau memberitahu saran nasihat kepada orang itu ya wis secukupnya, dilindungi kena ya wis. Kan begitu. Saya contohnya ada orang saya bilang begini, sampean keluarkanlah sebagian dari harta sampean. Temen apa Gus? Ya dikei sedekah ngene ben nolak balak kowe gak kena balak. Saya itu memberikan cerita itu saya bumboni dengan cerita tentang Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid itu datang kepada ulama, ditanya oleh ulama, "Wahai Khalifah, berapa banyak hartamu?" "Oh, harta saya seluruh negeri ini punyanya kerajaan, jadi itu punya saya semua." Terus ulama itu mengatakan hartamu itu hanya
sebesar gelas yang isinya air minum ini. Khalifah Harun ar-Rasyid ya marah-marah, harta sekian banyaknya akhirnya cuma dibandingkan dengan segelas air minum, tidak terima. Setelah itu ulama ini pulang, nah, terus tiba-tiba makan di Raja Harun ar-Rasyid, minum, keselak, gak mari-mari, diobatkan dokter kemana-mana gak sembuh, sampai menghabiskan 1/4 dari hartanya belum sembuh. Akhirnya menyuruh utusan untuk mencari ulama tadi. Terus kembalilah ulama itu. Akhirnya ulama itu menyampaikan, wahai Tuan Raja, apa yang saya sampaikan itu adalah perkara kasyaf, bahwa sampean mau keselak yang akan menghabiskan 1/4 dari hartamu, tapi kamu tadi sudah saya ingatkan, bersedekahlah pagi ini sekian ya. Disuruh bersedekah segelas air minum kepada orang lain, tidak mau, izin gengsi karena dia seorang raja. Akhirnya ulama ini mengatakan bahwa hartamu itu 1/4 dari hartamu itu beratnya sama dengan segelas air minum ini. Terus dengan katakanlah saya suruh bersedekah, wis sodako oksigen itu lho, gantian TKW LPG 3 kg. Wah, damel apa to Gus ya toh? Akhirnya jenengan itu raiso ngentut, terus ke rumah sakit, wes disuntik bolak-balik tidak bisa kentut, makin hari makin kembung, sakitnya minta ampun. Nah, padahal disuruh oleh orang yang sudah kasyaf sodakoh LPG telung kilo dan ngowos liwat LPG. Akhirnya apa? Yalah, pulau wingi Gus mboten saged ngentut sampai ngentekno duit puluhan juta. Makanya toh, berarti hartamu yang puluhan juta itu bobotnya sama dengan LPG 3 kilogram. Nah, ulama tadi mengingatkan lagi pada Harun ar-Rasyid, sebenarnya harta tuan raja itu sisanya tinggal semangkok ini. Akhirnya raja itu makan, mencret gak waras, diobati menghabiskan separuh dari hartanya. Itu cara orang kasyaf kalau menyampaikan perkara gaib, yaitu takdir namanya ya. Ini gambarannya tentang kasyaf. Nah, apa-apa yang kita terima kalau kita sudah kasyaf itu juga ada aturannya, cara menyampaikannya. Itu butuh ilmu. Ketika dibuka oleh Allah mata batin kita, itu butuh ilmu cara menyampaikannya biar tidak vulgar. Saya menyampaikan pada orang, gak apa-apa ta bojomu kuwi, aja le gombol si A si B, nduk kono iku ngene-ngene. Dari mata kasyaf tampak bahwa orang ini pengedar narkoba. Mboten Gus, penggaweane adzan ten langgar ya Gus. Lho adzan lagi penggawean. Gak lidok. Nah, dijemput sama Pak Polisi. Jadi dari mata kasyaf itu sudah kelihatan kalau orang ini pengedar narkoba. Tapi saya ingatkan bahwa kamu segera pergi dari kampung halamanmu, bertobatlah di sana, minta ampun kepada Allah. Ngomongi ngono kuwi gak paham ya, tapi bagi orang lain kenapa ya orang itu kok dikasih tahu sama Gus Wid suruh pergi dari kampungnya, suruh bertobat ya. Kalau saya ngomong belak-belakan di depan orang banyak kan dia menuduh tanpa bukti, nanti dituntut balik orang ya. Dulu ketika tahun 90 berapa itu saya di Bandung, mobil teman saya bannya hilang, terus saya kasih tahu kok nyolong banmu
Orangnya pinter. Saya menunjukkan yang nyuri dia, tapi saya nggak punya bukti, saya dituntut. Ya. Akhirnya saya mengingat pelajaran dari guru ini, menyampaikan sesuatu yang kasyaf itu harus hati-hati, karena kita diberitahu oleh Allah, tapi kita harus membawa buktinya. Karena dulu ya kasab amatiran. Ya. Akhirnya lama-lama ya begitu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya kasab. Kalau kita menjalankan ilmu wusul, nanti lama-lama kita akan mengalami kondisi yang namanya kasyaf. Ahwal dan makomat kita jadi kasyaf. Jadi akhirnya mukasyafah. Orangnya namanya kasyif. Bagaimana supaya kita ini bisa kasyaf? Bisa kasyaf. Ada caranya. Kasyaf itu harus mengikuti ittiba kepada Nabi. Kalau ittiba pada Nabi, adabnya pun juga harus mengikuti adabnya Nabi. Toto kromone ya toto kromone Nabi. Pertama, kita harus melakukan zuhud. Apa yang dimaksud zuhud? Az-zuhdu tarku kulli syai'in yushghiluka minallahi ta'ala. Zuhud itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang mengganggumu ingat kepada Allah. Sampean sholawatan bedino ping 10.000 ganggu ingatnya jenengan pada Allah enggak? Terus ditarget sama gurunya setor, itu membuat jenengan tidak kasyaf. Karena apa? Cirinya yang kasyaf itu kan mata batin, mata hati. Kita ini diajarkan oleh ulama-ulama tasawuf ya untuk istiqomah. Apa dawuhnya ulama-ulama tasawuf? Kun tolibal istiqomah walatakun tolibal karomah. Ya. Jadi kamu carilah keistiqomahan, jangan mencari karomah. Kalau karomah itu sesuatu yang disukai oleh nafsu, kalau istiqomah itu sesuatu yang disukai oleh hati. Contohnya begini, kita membaca sholawat sehari semalam 10.000. Kalau yang jenengan ingat fadilahnya sholawat, berarti itu namanya berburu karomah. Kalau karomah yang dicari, berarti itu dorongannya adalah nafsu, bukan dorongannya hati. Sehingga jenengan dapat karomah, tapi tidak bertemu dengan yang punya karomah, sehingga hitungan membaca sholawat sehari semalam 10.000 kalah dengan orang yang istiqomah membaca sholawat 1 kali 1 hari semalam karena dorongan hati. Kalau pelajaran dulu 2018 jenengan kan saya ajari baca sholawat supaya sugih ya toh. Nah, sekarang sudah dibalik, sekarang cari membaca sholawat supaya tidak hanya kaya tapi dapat istiqomah. Tapi rata-rata gagal istiqomahnya. Oke, rata-rata kan gagal istiqomah. Karena kita tidak bisa ada muta'alliqul qalbi bi ghairillah. Ya, tidak bergantungnya hati kepada selain Allah. Jadi kalau ingin terbuka mata hati, jenengan harus melakukan perbuatan zuhud. Kalau orang zuhud itu wirai. Contohnya begini, wirai itu jenengan hadir di sini kan banyak orang nih. Aku mang nyoblos aku asik ndi yo. Terus lali.
alas paling podo ae iki pengen aku. Itu jenengan artinya nggak zuhud. Orang zuhud itu orang yang hati-hati ya, terhadap perbuatan halal haram. Nah kalau jenengan ragu-ragu endi sing aku ya sudah, aqua itu nggak usah diminum, ambil yang baru lagi dan diingat-ingat ini yang punya saya ini. Saya itu di mana-mana kalau minum aqua seperti itu, yang saya coblos pas ada bunderan kecil di tutupnya itu yang nggak ada warnanya itu saya coblos. Tak kulinak ngono, golek ketutup be wong akeh, pokoknya sing bolong nang kene kuwi aku. Saya punya ciri khas pada diri saya sendiri. Lah jenengan harus punya begitu, aja niru aku tak kandhani ngono. Kok kleru aku sampeyan tak ombe. Iya, saya punya ciri khas begitu. Saya kalau di pertemuan di kantor di mana-mana ada aqua, klub dan sebagainya minuman itu langsung saya kasih tanda robekan. Kok digeser-geser wong-wong ini sing ngombeku. Mulai jatah sekali satu botol gini. Kalau kita orang zuhud nggak sembarangan diminum. Makanya terus ada hidangan kopi dan sebagainya, ndi mang sing kopiku. Padha ae kopine nek kene padha bolone diombe. Itu artinya nggak wirai. Itu menutup mata hati, menutup kasyaf kita. Karena kita nggak mau hati-hati. Orang wirai itu nggak suka cangkruk di warung lama-lama. Saya ini walaupun di depan saya nanang warung itu, nyuruh anak-anak atau nyuruh yang lain pergi ke sana beli, saya makan di rumah. Karena kita berperilaku zuhud. Jenengan tahu apa efeknya kalau saya makan di sana? Akhirnya uang ate mangan gak sido menggo karena ada saya. Saya itu merugikan yang punya warung. Peh dadi wong terkenal terus mangan sembarangan, itu berarti jenengan tidak paham zuhud, tidak paham wirai. Kalau jenengan jadi tokoh masyarakat, buh pamong, bopo, ya ojo gampang mangan di warung-warung begitu. Saya kalau di warung yang tidak ada orang kenal saya, malah saya mau makan di situ. Jadi perilaku kita di situ beli makanan satu porsi merugikan yang punya warung berporsi-porsi. Apalagi terus ada jenengan, wis gak timbang aku bayari Gus Wit rugi aku. Minimal kan sungkan mau masuk ke warung itu kalau ada saya. Makanya kita yang ngerti ilmunya ini ya jangan duduk di situ. Ya, jadi ini adalah salah satu hal-hal yang ada pada yang namanya kasyaf dan idrok. Ya. Tapi semua ini harus kita capai, kita musyahadah, kita kasyaf. Ya. Biar tahu nikmatnya ibadah. Tetapi ketika jenengan didorong oleh nafsu tentang ketaatan, jenengan tambah bangga, itu harus berhenti. Terus nafsu membisiki, sampean niku wong sing paling alim nang kampung, paling soleh. Gak ono wong sing setiap malam iku qiyamul lail gak sampean nang kene. Sampean niku setiap hari subuh, setelah subuh itu sebelum berangkat kerja duha dulu. Lek telat duha nang omah, duha nang pasar. Gitu. Dalail digawa ngalor ngidul. Ben kaya wong solehah, ambek ngantuk. Ini disindir oleh yang punya sanad dalail. Syaikhul ini kan juga yang punya sanad dalail. Banyak orang terlena dengan membaca dalail, tapi hanya ritualnya saja. Tujuan awalnya membaca sholawat kepada Nabi supaya dapat syafaat di dunia dan di akhirat, lupa. Kenapa orang banyak senang mengamalkan dalail? Saya ijazah senang mengamalkan dalail karena idrok tadi rasanya manis sekali. Tapi yang ngomong no akhirat tidak ada rasa-rasa, orang tidak hanya tertarik. Kalau mengamalkan dalailul khairat begini selama sekian tahun, kamu bisa mencapai pencapaianmu bisa seperti ini. Ini kan kahusnit to'ah,
Ya, karena ketaatanmu membaca ini istiqomah ini. Kamu kalau mengikuti ulama Mekah begini, ulama Madinah begini, kalau ulama di luar Mekah Madinah, ulama Yaman begini, ulama Indonesia begini. Ya, kita kan harus paham kelasnya. Oh ya, kelas saya sudah paham ini, berarti saya akan meningkatkan lagi ke hal yang lebih tinggi. Apa namanya? Ya kasyaf dengan sholawat itu. Kalau sudah dikasih Allah dengan sholawat, biar nggak sentuh mobil, setuku mobil, yo wes aja tambah maneh. Tambah itu ilmunya, bukan mobilnya. Pingin punya toko satu dijabai Allah, akhirnya tambah 2, tambah 3. Kesibukannya apa? Sholawatnya tidak ingat kanjeng Nabi, apalagi ingat Allah. Ingat toko yang bertambah terus, tambah terus. Alhamdulillah Gus niki tambah Gus. Donya kula tambah Gus niki Gus. Sampai kebebanan donya ngliyeng setiap hari. Enek strese maca sholawat dalail kok darane aku sing salah. Padahal salah ngempakno dalail. Banyak teman-teman saya stres gara-gara dalail. Stresnya bukan karena salah. Akhirnya setelah merasakan nikmatnya membaca dalailul khairat, lupa kalau dia harus segera kembali kepada Allah, ya, untuk sangu kepada akhirat. Itu. Nah, nanti yang ikut tanggal 25 itu mulai membicarakan zikir-zikir untuk tajalli, ya, doa-doa itu munajatnya Nabi nanti yang membuat jenengan bertajalli. Setiap saya baca itu di sini masuk yang namanya manumprit itu banyak sekali. Saya cari di mana, katanya di sini manumprit semuanya. Pagi tadi jam 8 saya baca sampai jam 11 manumprit luar biasa banyak. Akhirnya saya selesai baca ya pergi semuanya. Ketika saya baca apa namanya doa itu munajatnya Nabi, di sini ada burung hantu bubuk. Saya duduk di sini sama Mas Ilham sama anak saya Nehru. Muter buk tiba. Kowe dikongkon sopor ini ceblok nang kene. Dikongkon tiyang Gus, ini Gus. Ya wis metu kono. Gak bisa keluar ya mati. Wis Mas guaan Mas nang kono Mas. Ganti pangan kucing. Nah, itu karena bertajalli. Burung-burung pun akan berbicara kepada kita kalau sudah kita bertajalli. Ngerti maksudnya? Oh, ocean begini itu seperti ini, seperti ini. Nah, oke. Karena yang kita lakukan adalah doa munajatnya Nabi. Itu. Ya, mungkin ada pertanyaan tentang kasah. Jenengan harus kasyaf, ngaji wis suwe nggih. Nggih. Jadi kasaf itu sesuatu yang harus kita usahakan untuk menjadi kasaf. Kasaf itu tidak bisa ujug-ujug. Kita ngaji hikam, kalau nggak praktek berarti hanya ngaji teori, nggak pernah PKL. Oke, cara sekolah STM itu belajar mesin iso mredeli gak iso balekno. Hikam ini menjelaskan metodologi kasaf menuju Allah itu dengan caranya Syekh Abil Hasan Asyadili. Ya, kalau ngaji hikam berarti ngikuti Syekh Abil Hasan Asyadili. Nah, kalau mengikuti Syekh Abil Hasan Asyadili berarti itu ditetapkan pada torikohnya Imam Syadili, namanya torikoh Syadiliyah. Nah, di torikoh Syadiliyah jenengan bisa mengamalkan wirid-wirid yang menuju kasyaf. Kalau yang saya sampaikan ini kan ilmunya menuju kasyaf. Berarti saya harus bertorikoh Gus. Iya, jenengan harus bertorikoh, mau ngikuti torikoh Mu'tabaroh Syadiliyah yang terdaftar di PBNU, atau mencari orang yang pokoknya bisa mengajarkan kita tentang Syadiliyah. Okay. Syadiliyah itu cuma membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa kasaf, banyak amalan yang diajarkan oleh Imam Syadili menuju kasaf. Okay.
Terus hiburannya santri-santri yang kelas bawah itu kan membaca Dalailul Khairat, itu hiburannya santri kelas bawah. Sing gendeng dunyo, nah diajari Dalailul Khairat. Nah, kalau wis sugih, uteke cerdas, baru diajari yang lain. Karena apa? Untuk menuju kasyaf itu kecerdasan seseorang itu mempengaruhi kasafnya. Ya kemarin ketika khutbah Idul Fitri ya saya sampaikan tingkatan kecerdasan manusia. Nah setelah kita belajar ilmu tasawuf, zuhud sama wirai, nah setelah Ramadan dengan bekerja keras untuk mencari Lailatul Qadar. Cirinya kalau orang dapat Lailatul Qadar itu pertama yang ada pada dirinya adalah as-sakho. Itu yang dijelaskan di kitab hikam itu as-sakho. Apa sih as-sakho? Orang itu yang tadinya pelit akhirnya suka memberi, tapi tingkatan as-sakho itu lek gak diparani ditembung ora dikei. Itu tingkatannya sakho. Tapi sebelum dapat Lailatul Qadar melekine minta ampun. Cirine dia ini aku rono tak tembung ke acara ngene ngekei 500.000 dungareni deli bolong. Ana wong berubah jadi asakho di bolong-bolong. Lha ya itu terjadi kan di kehidupan kita. Ya memberi tapi masih dengan cara diminta. Ya. Ayo meneono pengajian muslimat, setu paingan, setu legian, akad paing, akad legi. Kalau jenengan masih as-sakho, berarti apa-apa cek diumumno nang nggone setuan, diumumno nang nggone kemisan, pitulasan, nang grup. Diomongi, dijalui bungkusan lurung, yo kirimi loro tenan. Mergo tingkatannya masih as-sakho. Jenengan berarti belum bisa zuhud. Nah kemudian kalau jenengan dapat Lailatul Qadar ya setelah Ramadan itu, perilaku yang akan meningkat kecerdasan mata hatinya adalah al-jud. Al-jud itu artinya ya dermawan. Lek diumumno karo takmire masjid benjing nggih, lek wancine Idul Fitri, salat Idul Fitri jenengan beto kotaan nggih. Paling boten setunggal tiang beto kalih. Kotaane mau diisi kates karo dadar ndok mau separuh bisa. Berarti durung aljud si as-sakho. Ya toh? Terus niteni wae dhewe ketika dibagi sama orang-orang di masjid. Aja cek nggone dhewe iku sing kate bungkus api kae. Dititeni orang-orang tertentu dititeni. Oh, iku lek buani nggawa anu kae titen ana kebungkusane apa ngene buani kuwi. Nah, jadi kita belum sampai aljud. Kalau diumumkan oleh takmir membawa kotaan 2 dan air minum ke masjid ketika Ramadan atau ketika khataman Quran atau ketika Idul Fitri, instruksinya 2, jenengan membawa paling enggak 4. Dan isinya memuaskan bila dimakan. Alah peh dijol-jolno kancane, alah kok paling ade oleh elek. Nah, berarti belum bisa memiliki hati aljud di dalam batin kita ini. Kemudian kalau jenengan dapat lagi Ramadan berikutnya, hati jenengan itu dapat nama hati tingkatannya al-kirom atau al-karom. Sing terkenal ya kirom, kang kirom, bakul manuk puyuh. Konco dulitku kecilik kang kirom. Sampeyan iku jenenge kirom tapi mleki to. Jale ndok puyuh titik gak oleh. Lha jale kok jobas bareng koncone wakeh ngono kuwi. Nah. Jadi kalau al-kirom, orang itu kalau ada pengumuman wis gak usah diinstruksi, langsung mbuh undangan memang telat atau tidak sampai kepada dirinya, dia tetap berpartisipasi, memberikan sesuatu, dan yang diberikan itu juga memuaskan. Lek dijalui ngombe ora ditukono,
air minum yang harganya 15 ribuan sak dus, ya minimal mereknya sing menengah ke atas, gak ngarakno kancane watu. Nah, kalau nyebut merek kan gak enak ya, karena di YouTube ya. Minimal pokoknya sing ngarakno kancane ora watu. Dijalui jajan yang ngono, tukono jajan 500-an tapi sak kresek. Bu sekali-kali jajan itu ya rotinya Olivia gitu loh. Jadi mubaleke barang ku seneng ngaji. Kaya nang ngene sampean ngajine tak kok ngajine kono kok oleh kotakane apik. Nah, itu karena kita al-kiram. Kalau dapat yang namanya Lailatul Qadar lagi, berarti jenengan kondisi hati ini menjadi al-isar. Nggih, kalau ada apa-apa orang lain membutuhkan, walaupun jenengan juga butuh, dengan itu mendahulukan orang lain. Makanya ketika Nabi ngaji begini, tiba-tiba ada orang laki-laki datang. Ya Rasul, saya datang sini nggak ingin ikut ngaji, tapi saya ingin minta makan karena saya sudah beberapa hari belum makan. Ya sana kamu pergi ke Ummul Mukminin, mintalah makan ke sana. Ya pada waktu itu istrinya Nabi juga nggak punya makanan kecuali untuk dirinya sendiri dan keluarga. Ya, tapi beliau tahu bahwa harus mendahulukan orang lain karena al-isar itu sudah melekat pada diri Nabi dan keluarganya. Ya. Karena apa? Orang yang berilmu itu mengerti, setiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka min fa'jatil khairi wa a'udzubika min fa'jatis syarri. Ya Allah, aku memohon kepadamu surprise yang baik setiap hari, dan aku berlindung kepadamu dari surprise yang tidak baik setiap hari. Ini diajarkan Nabi ini kitab Turmudi itu. Cuman kemarin ngajinya kan belum khatam. Oke. Jadi jenengan setiap hari mintalah kepada Allah kejutan-kejutan yang baik. Ujuk-ujuk ketemu wong ngekei duit 200.000. Ujuk-ujuk kaya bayar SPP loh. Niki pun dibayar Ibu. Sinten yang bayar gak usah ditakoki wis mau dibayar menengae. Karena dikasih kejutan oleh Allah. Ya, jadi minta kejutan-kejutan yang baik setiap hari. Doanya orang-orang tasawuf itu ya minta diberi kejutan-kejutan setiap hari, tetapi kejutan yang baik. Ya, jadi ini namanya kasyaf. Ya. Dan ingat-ingat istilah kasyaf itu terbukanya mata hati, sehingga mata hati melihat, mata kepala ainun ini juga melihat. Oke, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam hari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa rabbina bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma alhimna rusydi wa a'idna min syarri nafsi. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir lana dzunubana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna waftah baba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa nabi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwanil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.